Sebenarnya sampai sekarang saya masih nggak ngerti apa faedahnya pakai smartwatch karena jujur saya pecinta jam digital, terutama G-Shock. Tapi memang perkembangan zaman bikin semuanya jadi serba smart ya, walaupun kadang gadgetnya udah smart tapi usernya masih belum smart alias blow on. Salah satu gadget smart yang lagi menjamur saat ini adalah jam yang lebih kerennya disebut sebagai smartwatch. Tapi ya memang karena belum banyak persaingan, harga smartwatch yang bagus masih selangit. Tenang, kali ini saya nggak akan bahas sebuah smartwatch mahal. Tapi justru smartwatch murah dari negara asal Andilau. Ini dia sob, number one D7. Sebenarnya waktu lalu saya pernah ngebahas smartwatch dari brand ini yaitu G6. Bedanya sama yang ini adalah number one D7 udah pakai sistem operasi Android dan punya slot SIM card. Yang artinya smartwatch ini standalone tanpa harus terhubung dengan smartphone kita. Desain smartwatch ini cukup oke. Kelihatan keren dengan balutan aksen chrome dan strap dari kulit yang katanya sih ini kulit asli. Nggak tahu deh kulit apaan. Kulit tapir kali. Ada sebuah knop yang bisa dipencet dan diputar, tapi sayangnya fungsi dari knop ini hanya dipencet yang berfungsi sebagai tombol power. Karena kalau diputar, nggak akan terjadi apa-apa sob. Di bagian belakang akan kita temukan slot SIM berukuran nano, heart rate sensor, speaker, dan charging pin. Berbeda dengan seri lain, smartwatch ini pakai sistem magnetic charger, yang mana nggak bikin repot karena harus colok sana-sini. Nggak enak banget lah pokoknya, karena nggak semuanya nyolok itu enak sob. Tapi desain kayak gini ada nggak enaknya, karena kalau kita kemana-mana dan lupa bawa kabel chargernya, ya wassalam. Nah, lanjut ke spesifikasi teknis, smartwatch ini sebenarnya adalah sebuah smartphone yang diganti kelamin jadi smartwatch. Dia punya prosesor MediaTek MT6572 dual core, 1GB RAM dan 8GB ROM. Bahkan sistem operasinya aja pakai Android buat smartphone, yang dimodifikasi yaitu Android 4.4 KitKat. Smartwatch ini juga udah punya sertifikasi IP65 yang artinya tahan air dan debu. Konektivitas di HP ini lengkap sob, mulai dari Wi-Fi, Bluetooth, sampai NFC. Ya, walaupun sampai detik ini saya nggak tahu gimana caranya pakai NFC. Dasar deso. Smartwatch ini punya slot SIM berukuran nano yang mendukung koneksi di jaringan 3G. Dengan begitu, smartwatch ini mandiri dan kalian bisa gunakan tanpa smartphone sekalipun. Kalian bisa nelpon hingga SMS-an di smartwatch ini. Tapi ya gitu, mau ngetik SMS setengah mati karena keyboardnya wujud udah kecil banget ini kayak semut. Nggak cocok banget sama jari saya yang maco dan cabi. Karena smartwatch ini berbasis Android buat smartphone, maka kita akan menemukan Play Store di sini. Tapi ya gitu juga, tampilannya nggak optimal untuk smartwatch yang ukuran layarnya hanya 1,3 inch dengan resolusi 240x240 pixel ini. Banyak banget bagian yang sulit kita sentuh, padahal itu sebuah tombol. Jadinya kesel deh. Tampilan jamnya bisa kita ubah sesuai selera, karena terdapat beberapa skin yang bisa kita pilih. Lumayan banyak sih, kalau saya sukanya sama yang ini sob. Untuk masuk ke menu utama, kita bisa ketuk layar 2 kali. Ada beberapa fitur utama di HP ini yang sepertinya jadi nilai jual utamanya, seperti pedometer buat sport tracker, sleep monitor, dan heart rate sensor. Bahkan smartwatch ini punya sensor altimeter yang bakal kepake buat kamu yang hobi naik gunung. Gunung beneran ya, bukan gunung agung. Kalau gunung agung kan udah ketahuan ketinggiannya, kalau nggak di lantai 1 ya lantai 2. Terakhir yang akan kita bahas dari smartwatch ini adalah daya tahan baterainya. Baterainya itu nggak bisa dibilang awet ya, karena dalam kondisi full dengan SIM card terpasang, smartwatch ini hanya sanggup bertahan sekitar 5-6 jam aja. Sedangkan kalau tanpa SIM card, dia bisa bertahan lebih dari 8 jam. Jadi, kesimpulannya, kalau kamu mau gaya tapi dompet menjerit karena isinya recehan, smartwatch ini bisa kalian jadikan pilihan. Tapi ya itu, dengan harga yang murah tentu kalian dilarang berharap lebih. Buat yang mau beli smartwatch ini, linknya saya sertakan di kolom deskripsi ya. Dengan Dirwan di sini dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Adios.